Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini marilah kita lanjutkan bahasan kita terkait dengan ibadah Ramadan kita, ya. Jadi kita akan kembali telusuri lagi mengapa kita berpuasa dan kemudian apa manfaatnya berpuasa, kemudian apa hikmah dari berpuasa, terutama seperti itu, ya. Mari kita lihat misalnya salah satu ayat yang sering menjadi ikon Ramadan lah, sering dibacakan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Nah, kalau misalnya ini kita maknai, makna yang paling pokok adalah bahwa ibadah saum itu adalah ibadah yang diwajibkan kepada kita sebagaimana yang sudah diwajibkan juga untuk umat-umat terdahulu, ya. Dan apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kalau kita melaksanakan ibadah saum, ibadah Ramadan dengan segala macam ibadahnya itu, ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang kelak akan menjadi orang yang bertakwa, ya, orang yang bertakwa. Banyak ciri takwa, banyak ciri ketakwaan, ya. Dan dari sekian banyak ciri ketakwaan itu tampaknya yang relevan untuk kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hal-hal yang terkait dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Contoh misalnya pertama adanya musibah COVID-19, ya, COVID-19. Kemudian adanya musibah-musibah alam, misalnya ada longsor, ada gempa, ada mungkin laut yang ombaknya besar dan lain-lain. Kemudian yang tidak kalah penting adalah musibah yang diakibatkan oleh nafsu manusia, ya, angkara murka manusia. Ya, ini misalnya akibat perang, ya, perang Ukraina dan Rusia yang ternyata juga menyebabkan musibah di seluruh dunia dari berbagai aspek kehidupan, ya, dalam berbagai aspek kehidupan. Mari kita telah misalnya ciri-ciri takwa yang akan termuat dalam sebuah ayat, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, ini cirinya nih. Ini cirinya, ya. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ciri takwa yang tampaknya relevan untuk masalah yang kita hadapi saat ini, ya. Mudah-mudahan kalau seandainya kita memang termasuk orang yang memiliki ciri-ciri itu, kita akan bisa terhindar dari berbagai musibah yang sedang kita alami, atau paling tidak bisa meringankan musibah yang sedang dialami oleh sahabat-sahabat kita, keluarga kita, atau umat manusia pada umumnya, ya. Tadi alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i, itu kita maknai bahwa kita harus menjadi orang yang mampu atau memiliki kemampuan untuk menyisihkan sebagian harta, sebagian milik kita untuk meringankan orang lain, baik dalam keadaan kita ini sedang lapang maupun dalam keadaan yang mungkin sedang seret, sedang susah, ya, seperti itu. Artinya bahwa bersedekah, berzakat, berinfak itu jangan kemudian menunggu dulu kita senang, ya, gitu, ya. Tidak usah menunggu dulu senang, tapi dalam keadaan susah pun kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu, tentu dalam kadar yang diperlukan. Kemudian yang berikutnya, wal kadhiminal ghaidh, bahwa orang takwa itu mampu menahan amarahnya, nafsu atau amarah atau emosinya itu dikendalikan sedemikian rupa sehingga kemudian misalnya, ya, ketika ada masalah-masalah yang terkait dengan banyak hal, aspek sosial misalnya, kita bisa atasi karena kita bisa mengendalikan diri, ya. Contoh misalnya ketika Pak Polisi menghadapi demo mahasiswa yang berdemo, dan masing-masing harus memiliki harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri sehingga kemudian tidak terjadi hal-hal negatif akibat demo. Yang demo itu katanya kan merupakan ciri demokrasi, ya. Tapi juga jangan kemudian membuat orang marah, kemudian membuat polisi menjadi marah dan lain-lain. Mari kita demo dengan apalagi ini di bulan puasa nih, dengan ramah, dengan hebat, kalau seandainya kita mampu demo dengan simpatik, ya. Kemudian yang berikutnya wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang di dalam dirinya itu memiliki kemampuan untuk memaafkan kesalahan orang, memaafkan kesalahan dari temannya, dari keluarga lain, dari orang-orang lain, ya. Ini sebuah kemampuan yang sangat-sangat diperlukan pada saat-saat ini. Karena apa? Karena
Gesekan itu bisa terjadi melalui media massa, melalui media yang kita sebut dengan internet, melalui hal-hal yang lain, apalagi yang langsung pun demikian. Ya, itu jadi kita harus memiliki kemampuan untuk memaafkan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa wallahu yuhibbul muhsinin itu dalam pengertian bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini maknanya adalah bahwa kalau kita ingin disayang oleh Tuhan, ingin disayang oleh Allah, maka kita harus menyayangi orang lain. Kan Rasul mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbuat kebajikan itu bisa kepada siapa saja, seluruh makhluk di muka bumi ini. Yang mudah-mudahan dengan cara seperti itu juga pada saatnya ini kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dan ketika Allah mencintai kita, Allah merahmati kita, maka insya Allah berbagai persoalan yang kita hadapi akan teratasi. Hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan dengan puasa kemudian kita menjadi orang-orang yang bertakwa, paling tidak naik derajat ketakwaan kita. Kemudian mudah-mudahan dengan cara seperti itu berbagai persoalan sosial yang sekarang ada, berbagai hal yang terjadi antar sesama manusia dapat kita atasi dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan puasa kita membawa hikmah, bukan hanya pada diri kita juga, tapi membawa hikmah dan membawa manfaat bagi manusia-manusia lain, membawa manfaat bagi umat manusia. Mudah-mudahan dengan demikian maka kesejahteraan, perdamaian, kemudian kemakmuran akan segera kita dapat wujudkan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.